Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta acara kasihin pada siang hari ini. Dihimbau kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk dapat mengganti display zoom-nya sesuai dengan format yang telah diberikan, yaitu peserta underscore nama lengkap. Diingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera, menggunakan visual background, dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali yang berkepentingan. Untuk peserta yang mengalami kendala selama acara berlangsung dapat menghubungi CP yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Kepada para peserta yang sudah hadir di room dihimbau untuk dapat menghubungi teman-temannya yang belum hadir untuk bisa memasuki Zoom. Diingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali yang berkepentingan. Dan dihimbau kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk dapat mengganti display zoom-nya sesuai dengan format yang telah diberikan, yaitu peserta underscore nama lengkap. Kepada para peserta yang tidak hadir, dihimbau untuk dapat menghubungi teman-temannya yang belum hadir untuk segera memasuki Zoom. Dihimbau kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk dapat mengganti display zoom-nya sesuai dengan format yang telah diberikan, yaitu peserta underscore nama lengkap. Dan diingatkan
diingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon kecuali yang berkepentingan. Untuk peserta yang mengalami kendala selama acara berlangsung dapat menghubungi BP yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Kepada para peserta yang sudah hadir di room Zoom, dihimbau untuk dapat menghubungi teman-temannya yang belum hadir untuk segera memasuki room Zoom karena acara akan segera dimulai. Diingatkan juga kepada seluruh peserta untuk tidak lupa melakukan screenshot selama acara berlangsung sebagai bukti kehadiran. Dihimbau kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk dapat mengganti display name semua sesuai dengan format yang telah diberikan, yaitu peserta underscore nama lengkap. Dan diingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali yang berkepentingan. Untuk peserta yang mengalami kendala selama acara berlangsung dapat menghubungi CP yang diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Kepada para peserta yang sudah hadir di room Zoom dihimbau untuk dapat menghubungi teman-temannya yang belum hadir untuk segera memasuki room Zoom karena acara akan segera dimulai. Dan diingatkan juga kepada seluruh peserta untuk tidak lupa melakukan screenshot selama acara berlangsung sebagai bukti kehadiran. Baik, kepada seluruh peserta, dipersilakan memperbaiki posisi duduknya karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW,
yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Melisa Pramesti, selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara KSEIN pada siang hari ini dengan tema Ramadan Momen Perubahan. Untuk susunan acara pada siang hari ini yaitu diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, pembacaan CV pemateri, dilanjutkan dengan penyampaian materi, tanya jawab disertai pengisian presensi kehadiran, penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan yang terakhir adalah agenda penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, marilah kita buka acara KSEIN pada siang hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Agenda yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ukhti Nafita. Kepada Ukhti Nafita dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Shadaqallahul azim, Maha Besar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ukhti Nafita atas lantunan tilawahnya. Memasuki agenda yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menampilkan CV pemateri kita pada hari ini. Baik, saya akan membacakan CV pemateri pada siang hari ini, yaitu pemateri riwayat pekerjaan pemateri hari ini, yaitu sebagai dokter kontrak Rumah Sakit Teja Husada Kepanjen Malang. Yang kedua, dokter kontrak Klinik Rawat Inap Muhammadiyah Sumber Pucung Malang. Yang ketiga, dokter kontrak Klinik Rawat Inap Daku Malang. Yang keempat, dokter PNS di Universitas Negeri Malang. Yang kelima, wakil ketua Poliklinik Universitas Negeri Malang. Untuk riwayat organisasinya, yaitu yang pertama, Wakil Koordinator Si Keputrian LKIF KUB, yang kedua, anggota Lembaga Kesehatan Masyarakat, yang ketiga, anggota Komunitas Aktif Menulis, yang keempat, anggota
Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya. Yang kelima, anggota Komunitas Penghafal Al-Quran. Yang keenam, anggota Help S Indonesia Cabang Malang. Baik, langsung saja kita sambut yaitu Dr. Iva Mufida. Assalamualaikum Dr. Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merelsa. Bagaimana dokter kabarnya? Suaranya terdengar ya? Terdengar, Alhamdulillah baik adik-adik semua. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Yang sedang berpuasa diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa. Ada yang sedang haid? Kalau yang sedang haid tidak masalah, gitu ya, tetap bisa melakukan aktivitas yang lain untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah dokter sehat. Baik, tanpa lama-lama lagi kepada Dokter Iva dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Dek Merilsa. Saya akan menampilkan izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah dokter. Mohon maaf dokter, suaranya belum terdengar. Mohon maaf, tadi terputus ya? Iya dokter. Ini saya keluar ya, Dek ya? Ya sudah terlihat ya? Mohon maaf ya, mudah-mudahan lancar ini ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di forum ini ya, mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika berada di Keputrian Lembaga Kerohanian Islam FKUP, subhanallah ya, banyak hal yang bisa kita pelajari di sana bersama teman-teman seperjuangan ya, belajar mengaji bersama, memperbaiki bersama, memperbaiki diri bersama, hingga kemudian berdakwah bersama, subhanallah gitu ya. Dan saya senang sekali kali ini diberikan kepercayaan untuk bisa hadir di acara KSEIN ya. Apa ini, kajian seru rutin ya, insya Allah seperti itu ya. Nah, pada momen kali ini ya, saya diberikan materi oleh panitia dengan judul Ramadan Momen Perubahan. Oke. Bentar saya ya. Kalau kita melihat gitu ya, bagaimana para sahabat dulu gitu ya, ketika Ramadan datang, maka mereka banyak hal yang dilakukan. Yang jelas beberapa hal. Yang pertama antara lain mengganti puasa sebelumnya, khususnya untuk yang sahabiah, ya, karena mereka mungkin mengalami haid atau mengalami nifas atau menyusui, yang akhirnya oleh Allah diberikan rukhsah untuk tidak melakukan puasa, karena memang perintah puasa, mengqadha puasa itu sudah diperintahkan oleh Allah, berbeda dengan sholat. Ya. Kalau sholat meninggalkan ya sudah, tidak ada perintah mengqadha, ya, sebagaimana ini ya, karena yusibuna dzalika fanu'maru bil qada'is shaum, ya, kami diperintah untuk mengqadha mengganti puasa. Apalagi mereka banyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Jadi sebelum Ramadan ini kan Sya'ban ya adik-adik ya. Jadi sebelum gitu ya, bulan Ramadan mereka melakukan perbanyak puasa. Ibaratnya Ramadan itu adalah ajang pertempuran bagi mereka gitu ya, untuk menjadi insan yang menang ataukah yang kalah. Lah sebelum bertanding, sebelum bertempur tadi, mereka harus memperbanyak latihan. Sebagaimana mungkin kalau mahasiswa atau siswa melakukan lomba atau olimpiade itu kan harus bersiap dulu.
Maka itu ya para sahabat dulu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan ini memang menjadi salah satu keutamaan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana hadis itu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Sesungguhnya ya kami melihat bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di Ramadan. Wa mara'aituhu, dan kami pun melihat beliau aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Ya, lebih banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Ya, ibaratnya Sya'ban adalah bulan latihan sebelum menyambut datangnya Ramadan. Kemudian mereka juga memperbanyak taubat dan berdoa. Ya, mungkin kalau yang sering kita ini kan ya Allahumma barik fi Rajaba ya wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya. Ya Allah, berilah keberkahan kami di Rajab dan Sya'ban. Jadi Rajab dan Sya'ban itu sudah menjadi doa ketika Rajab datang. Masya Allah, mereka menyambut datangnya Ramadan dengan penuh sukacita, berharap dipanjangkan usianya ya, sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan ya, dan sampailah pada bulan Ramadan. Ataukah doa ini, Allahumma salimni ila Ramadan, Allahumma salimni ila Ramadan, salimni Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan ya. Wa tasallamuhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amalan-amalanku. Jadi mereka banyak bertaubat dan berdoa untuk bisa disampaikan usianya di Ramadan, sangat menunggu-nunggu Ramadan. Kemudian mereka juga memperbanyak ya ilmu belajar seputar hukum Islam, terutama mungkin tentang puasa karena menyambut Ramadan. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana mungkin ya orang beribadah kemudian tidak tahu ilmunya? Ya, padahal faktor ya diterimanya sebuah amal tadi itu ada dua ya. Yang pertama adalah sesuai dengan hukum syariat, yang kedua adalah ikhlas dilaksanakan. Seseorang yang ikhlas melakukan aktivitas tetapi dia tidak sesuai dengan hukum syariat tidak akan diterima ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyebut ya, barang siapa ya beribadah ya kepada Allah ya, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu ya, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka sangat penting ya belajar ilmu dulu sebelum melakukan ibadah ya. Termasuk bulan puasa ini seharusnya dilakukan sudah 2 bulan yang lalu gitu ya. Kalau sekarang ya bismillah lah, insya Allah belum terlambat ya, karena kita masih memasuki Ramadan keberapa hari ini? Ada yang hari ke-7, ada hari yang ke-8 ya. Ya. Terus kemudian para sahabat saat itu ya dikisahkan menunggu kedatangan bulan Ramadan seperti menunggu sang kekasih ya, menunggu sang kekasih, menunggu mungkin kalau umat Islam dia menunggu suaminya yang terkasih gitu ya. Ini nggak ada ya di dalam Islam itu kalau pacaran ya, walaupun terkasih itu adalah sesuatu yang halal, pasangan yang sudah halal gitu ya, istrinya yang terkasih, anaknya yang terkasih gitu ya, ketika habis jihad gitu ya. Dulu para sahabat ya, dan mereka itu menunggu-nunggu itu selama ini sejak awal-awal sepanjang tahun itu jibatnya menunggu. Kenapa? Dikisahkan seperti ini adik-adik. Kanu yad'aunallahi ta'ala sittatun ashhar. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datangannya Ramadan, ya ayyubalhu Ramadan, yad'aunanu, ya mereka menunggu-nunggu terus, menunggu-nunggu agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Terus bagaimana? Yad'aunanu sittatun ashhar ayyutaqabbal minhum. Tetapi 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa, terus berdoa. Ditinggalkan Ramadan mereka menangis, berdoa bagaimana ya Allah diterima amal-amalnya selama Ramadan. Jadi antara Ramadan dengan Ramadan selanjutnya itu adalah sesuatu yang terus gitu ya, ada sesuatu yang perlu terus ditumbuhkan oleh para sahabat saat itu. 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa agar Ramadan yang lalu amalnya diterima. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa gitu ya untuk ditemukan kembali dengan Ramadan. Jadi sepanjang tahun gitu ya, mereka itu sangat menunggu-nunggu Ramadan itu seolah-olah seperti sang kekasih gitu ya, seseorang yang sangat dicintai seperti itu. Nah, ini mereka juga menjaga kesehatan tubuh, kemudian saling berkumpul dengan sesama orang yang baik ya. Insya Allah di sini adik-adik ketika berada di lembaga kerohanian Islam gitu ya, memang di sini adalah orang-orang berharap gitu ya bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Itu adalah suatu niatan yang sangat luar biasa, yang seharusnya disyukuri gitu ya. Karena tidak semua mungkin mahasiswa di FKUB yang mau memilih gitu ya untuk menjadi bagian dari lembaga kerohanian gitu ya, yang di sana ada belajar menuntut ilmu dan syiar Islam gitu ya. Seperti itu. Kemudian memantau kemunculan hilal. Ini juga yang dilakukan oleh para sahabat ya.
Maka mereka ya ketika zaman Rasulullah ini ya, ketika akhir bulan Sya'ban, para sahabat akan bersama-sama keluar di malam hari untuk melihat hilal Ramadan ya, menjelang maghrib ya, karena mereka sangat merindukan Ramadan. Ya, jadi akan dipantau di mana daerah ya, daerah yang sudah terlihat hilal. Jadi tidak terpisah-pisah ya antara Indonesia atau Malaysia dimanapun, karena memang bumi itu kan jadi satu, tidak terkotak-kotak menjadi sebuah negeri sendiri. Zaman Rasulullah kan menjadi satu ya. Ya, itu diikuti oleh pemimpin-pemimpin sesudah Rasulullah. Ketika saat itu ada seseorang melihat hilal, maka akan disumpah oleh Rasulullah atau para pemimpin Muslim saat itu bahwa mereka melihat hilal. Maka dengan dinampakkan hilal tadi itu, ya maka mereka mulai berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, berpuasalah kamu karena melihat tanggal atau hilal, dan berbukalah kamu karena melihat tanggal atau hilal. Gitu ya, termasuk ketika mengakhiri Ramadan itu juga dengan melihat hilal. Tuh. Nah, tahu nggak adik-adik? Kira-kira kenapa ya para sahabat itu dan sahabat itu sangat menunggu-nunggu bulan Ramadan itu sebegitunya? Sampai 1 tahun seolah-olah mereka menunggu terus. 6 bulan awal mereka berdoa ya, merasa kehilangan Ramadan dan berdoa mudah-mudahan amalku di Ramadan diterima. 6 bulan sebelumnya berdoa agar bisa dipertemukan dengan Ramadan. Kenapa sebegitunya? Ternyata adik-adik ya, dikatakan bahwasanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, katakan barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Insya Allah ya. Makanya kita sebagai umat Islam itu kan harusnya bergembira gitu ya, ketika Ramadan itu datang. Akan tetapi kalau kita ketahui ya, ini ada satu slide saya yang hilang kayaknya, terhapus ya. Saat ini, kalau kita melihat di sekitar kita, gitu ya, mungkin di Indonesia, gitu ya, kira-kira apakah seluruh umat Islam itu bergembira ketika datangnya Ramadan? Ada yang mau menyampaikan? Ada gembira semua nggak ketika datangnya Ramadan? Ada mungkin sebagian ya yang mereka gembira menyambut, mempersiapkan diri sebagaimana Rasulullah dan para sahabat saat itu sejak Rajab dan Sya'ban gitu ya, melatih dirinya agar siap menghadapi gitu ya pertandingan di bulan Ramadan. Tetapi ada juga yang biasa-biasa saja, Ramadan lagi kok cepet banget ya Ramadannya ya gitu ya. Atau bahkan ada yang sedih, ya Ramadan deh, nanti ini nggak bisa makan-makan, nggak bisa jalan-jalan gitu ya, atau mungkin nggak bisa bekerja. Ada, makanya memang ada yang seperti itu. Dan itu memang kondisi yang kita lihat saat ini. Kalau di sini adik-adik termasuk yang bahagia menyambut Ramadan ataukah yang biasa-biasa saja ataukah yang sedih? Ayo bisa di chat. Yang bahagia, yang sedih atau yang biasa-biasa saja? Silahkan ya. Itu coba di chat ya. Bagaimana? Apakah ada di sini termasuk yang bahagia, yang sedih, yang biasa-biasa saja? Ya, silakan. Gitu ya. Bahagia, alhamdulillah bahagia. Iya, kita harus bahagia ya, meskipun mungkin ada gitu ya di luar adik-adik yang di LKI ini ada yang justru merasa sedih adik-adik ya. Kok error sebentar ya, kenapa gitu ya kok harus bergembira? Karena di Ramadan ini banyak sekali kemuliaan bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi, Al-Quran tadi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas petunjuk dan pembeda ya, pembeda di antara yang benar dan yang batil. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah dibukakannya pintu surga dan neraka. Ya, dikatakan bahwasanya jika awal Ramadan tiba maka setan-setan dan jin dibelenggu. Ini dari hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hadisnya lemah, tapi tetap bisa kita gunakan sebagai motivasi kita yang berbanyak amalan di bulan Ramadan. Ya, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintu yang tertutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah.
Wahai orang-orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Kemudian Ramadan adalah juga sebagai bulan penuh ampunan. Sebagaimana hadis Rasulullah ya, dari hadis riwayat Bukhari Muslim, man shoma ramadanan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Katakan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan ya, imanan, karena penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Maka jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tanpa diberikan ampunan oleh Allah. Kemudian dalam Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, di mana dikatakan Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadru khairum min alfi syahr. Apa artinya? Lailatul Qadar adalah malam yang dia itu lebih baik min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ibaratnya orang yang beribadah di bulan Ramadan tadi itu disamakan dengan beribadah selama 1000 bulan. Ada nggak yang di sini usianya sampai 1000 bulan? Ada nggak yang kira-kira, kita nggak tahu ya usia kita ya, maksudnya standar gitu ya, standar manusia saat ini kan usianya mungkin 60, 70, jadi standar loh ya, karena kita nggak tahu ya kematian di saat di awal bisa di akhir, ada yang 90 gitu ya. Itu sampai 1000 bulan tadi itu sekitar berapa? 1000 dibagi 12 sampai 100-an lebih gitu ya, tahun gitu ya. Kemudian puasa Ramadan merupakan rukun Islam. Kita ketahui rukun Islam itu adalah sesuatu yang diwajibkan di dalam Islam. Maka ini ya menjadi sesuatu yang harus kita cambuk bahwa ini adalah sebagai rukun Islam. Barang siapa tidak melaksanakan, maka juga tidak akan sah ya keislamannya. Ya. Terus kemudian ya ada beberapa hal yang menjadikan puasa Ramadan ini istimewa. Memberi buka setara dengan pahala puasa seharian. Dikarenakan man fatara shaiman kutibalahu mislu ajri shaim. Ya, dikatakan barang siapa memberi buka, ya, orang yang berpuasa kutiba akan dicatat baginya tadi itu sebagaimana dia pahala dari orang yang berpuasa, la yang kusumin ajri shaimun sya'in, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tadi. Ya, subhanallah ya. Terus kemudian kemuliaan bulan Ramadan ini adalah sedekah terbaik ya saat bulan Ramadan. Kemarin itu ada gini, sedekah Ramadan, sedekah terbaik itu pada bulan ya Ramadan plus hari Jumat gitu ya. Terus sedekah subuh itu subhanallah jangan sampai dilewatkan ya, sedekah terbaik saat bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah, ayo sedekah afdalu ya. Rasulullah pernah ditanya ya, sedekah apakah yang paling mulia? Qala sedekatun fi Ramadan, dikatakan sedekah di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya gitu ya adalah doanya mustajab di bulan Ramadan itu. Ya, sebagaimana hadisnya Rasulullah ya, 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian selanjutnya adalah puasa juga bisa menjadi syafaat di akhirat sebagaimana Al-Qur'an ya, sebagaimana hadis dari riwayat Ahmad, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan berikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang terakhir ini ya, sebenarnya banyak ya, ini saya ambil berapa, yaitu umrah di bulan Ramadan itu sama dengan pahala haji. Ya, ini sebagaimana hadis riwayat dari Bukhari ya, fa inna umrata fi ramadhana hajjatan. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sama dengan pahala haji. Subhanallah ya. Nah, ini ya ternyata di sini. Jadi ternyata memang meskipun gitu ya kondisi kemuliaan Ramadan itu sebetul luar biasanya, tapi umat Islam saat ini tadi itu ada yang menyambut Ramadan itu justru ada yang sedih ya, sedih karena mungkin nggak bisa bekerja maksimal sebagaimana sebelumnya. Ada yang bersukacita sebagaimana adik-adik kerohanian lembaga kerohanian Islam saat ini ya, adik keputrian di sini bersukacita. Ada yang biasa saja. Ya. Dan kalau kita melihat mirisnya lagi, gitu ya, kalau kita melihat di Indonesia, gitu ya, di negeri kita, tradisi Ramadan dari tahun ke tahun, biasanya Ramadan itu ajang, gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang suasananya itu memang terbentuk ya. Para artis mulai menutup hijab, gitu ya, yang sebelumnya nggak pakai hijab, mereka menutup hijab, ya, ataupun berlomba-lomba untuk membeli baju muslim. Kemudian diskotek dan tempat maksiat ditutup, ya, bahkan kemarin itu
Tapi ada yang kontroversi juga ya, nggak perlulah warung itu ditutup. Seharusnya umat Islam itu menghormati orang yang tidak berpuasa gitu ya. Sekarang tambah semakin lama tambah semakin ini ya. Dulu kan gitu ya, anjurannya itu warung itu ditutup untuk menghormati orang yang berpuasa. Sekarang ada pemikiran yang lain, nggak perlu itu ditutup. Kenapa? Ya seharusnya kaum muslim itu menghormati orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa gitu deh. Terus kemudian kita melihat ya di tayangan TV itu sangat religius ya, misalkan kalau kita Habib Indonesia kita sangat mendukungnya. Tapi kenapa haram muncul di Ramadan saja ya? Kemudian banyak ceramah dan kajian, itu bulan Ramadan memang banyak. Kemudian banyak juga termotivasi untuk menghatamkan Al-Quran dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Memang kondisinya seperti itu. Namun kondisinya ternyata semua berubah setelah Ramadan pergi. Ketika Ramadan pergi, yang awalnya menutup hijab gitu ya, aurat pun diubah. Kemudian diskotik dan tempat maksiat yang semuanya ditutup, akhirnya dibuka, dibiarkan. Ya, kajian yang semulanya itu sangat kental, gitu ya, banyak sekali kajian-kajian mulai ditinggalkan. Aras-arasan mau menuntut ilmu, aras-arasan mau ikut kajian, kemudian ibadah harian, gitu ya, Al-Qur'annya akhirnya mulai tidak berselera. Yang awalnya target ya 1 hari 1 juz, gitu ya, harinya mulai tidak berselera. Nah, ini memang kondisi saat ini, ya. Padahal kalau kita kembali lagi kepada perintah ya, ayat perintah dari Ramadan, katakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun ini menjadi goal gitu ya dari Ramadan, inilah takwa. Ya, takwa ini bermakna akhirnya tidak menjadikan akhirnya aktivitas yang sudah dibentuk dalam Ramadan itu harus akhirnya hilang, tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau kita mempelajari takwa, ya kita takwa itu seperti apa sih? Apa makna takwa sesungguhnya? Ini dalam surat Al-Imran 102 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Benar-benar takwa, ya, yaitu taat menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Terus kemudian ada ini bahwa sini adalah wa may yuti'illah wa rasulihi wa yakhshallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Bahwasanya adalah siapa saja yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan takut kepada Allah dan dia bertakwa dari ya faulaika humul faizun, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung ya. Terus kemudian bahwasanya takwa itu adalah diibaratkan sebagai wattaqu yauma turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian dari azab yang terjadi pada waktu itu kalian dikembalikan kepada Allah. Itu adalah makna takwa sesungguhnya. Ada ketakutan ya ketika nanti itu kita ketika dipertemukan lagi dengan Allah gitu ya di hari pertanggungjawaban, ternyata kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Nah, kalau ciri-ciri orang yang bertakwa, ya ini saya ambil saja dari salah satu ayat. Kalau kita baca dalam Al-Quran sebenarnya banyak deh, ya yang mengatakan la'allakum tattaqun, ya kata-kata takwa itu banyak. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 2-5, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika, Al-Quran ini adalah kitab fihi yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, ya kata-kata muttaqin, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ini sebagai cirinya orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib, Allah, pada malaikat-malaikatnya, pada sesuatu yang tidak dilihat, tapi mereka mengimani bahwasanya ada Allah yang menciptakan kita, ada malaikat yang mencatat seluruh amal kita, ada malaikat yang terus Allah untuk akan mencabut nyawa kita, bahwasanya kita akan mati akan kembali kepada Allah, beriman kepada yang gaib, ya, meyakini. Ya, meskipun Allah tidak bisa kita meyakini bahwa kita diciptakan oleh Allah, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, mengikuti seluruh aturannya di dunia ini, dan
yakin bahwasanya Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kita, ya. Terus wa yuqimus shalah, yang mendirikan sholat. Jadi yang beriman pada ghaib kemudian mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki mereka yang kami anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, dan mereka mengimani kepada Al-Qur'an atau kitab yang telah diturunkan kepadamu, ya. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan serta mereka yakin akan datangnya kehidupan akhirat. Jadi meyakini apapun yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kalamullah, gitu ya, kalamullah, gitu, yang diyakini, ya, tanpa akhirnya memilah-milah, gitu ya, mana yang cocok dengan dirinya ataukah yang tidak. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini ada beberapa orang, ciri-ciri orang yang bertakwa. Saya mengambil contoh saja di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5, ya. Nah, yang menjadikan ketika kita bertakwa tadi itu, maka ya ada perintah keterikatan kita kepada syariat secara menyeluruh. Taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, serta terikat dengan semua aturan yang ada di dalam Islam. Ini kan goalnya, ya tadi ya, kembali pada Ramadan tadi, goalnya itulah taat yang seperti ini. Bukan yang taat yang sebentar saja ketika Ramadan, gitu ya, kemudian hilang setelah Ramadan selesai, tidak. Tapi goalnya tadi itu ketika teman-teman nanti, gitu ya, di akhir Ramadan itu benar-benar mendapatkan ketaatan yang sesungguhnya, sehingga senantiasa terikat dengan hukum Allah dimanapun berada, dan apapun aktivitasnya selalu diupayakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Diperintahkan oleh Allah dari mana? Ya berdasarkan sumber hukum Islam, ya, dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' sahabat dan qiyas, ya. Maka itu semuanya kita laksanakan tanpa memperlakukannya seperti prasmanan. Tahu ya, Dek, ya, prasmanan itu ya, mengambil yang sesuai dengan kita, tetapi meninggalkan yang tidak sesuai dengan kita, ya, itu tidak boleh seperti itu, ya. Maka kita akan tahu, ya, ternyata ketika dipelajari, gitu ya, di dalam Islam tadi itu, keterikatan pada hukum syarak tadi, hukum syarak sendiri itu dibagi menjadi 3, ya, Dek. Ya, yang pertama itu adalah hukum syarak yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, hukum syarak yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hukum syarak yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ya, manusia dengan manusia. Ya, kalau hablum minallah ini contohnya apa? Hablum minallah ini adalah contohnya kita sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Gitu. Terus yang kedua adalah hablum nafsi, adalah hukum syarak berkenaan dengan makanan. Apa saja sih makanan yang boleh kita makan? Apa saja sih makanan yang haram untuk kita makan? Itu ada semua di dalam Al-Quran. Dan sumber hukum Islam yang lainnya itu harus kita tahu. Terus berkenaan dengan pakaian. Bagaimana sih pakaian yang diperintahkan di dalam Islam? Ternyata dalam Islam itu ada istilah dalam Quran surat Al-Ahzab ya 59 adalah ada sebuah istilah jilbab ya, untuk bisa menggunakan pakaian jilbab gitu ya yang menutupi seluruh tubuhnya. Ada juga ya di surat An-Nisa itu ada yang namanya khimar. Khimar itu kerudung. Itu dalam Al-Quran ada. Ya. Terus kemudian ada berkenaan dengan akhlak, bagaimana kita bersikap gitu ya pada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita ya, ada diatur dalam Islam. Kemudian juga ada yang namanya hablum minan nas. Hablum minan nas ini berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia, misalkan muamalah ya, ketika kita berakord gitu ya. Berhutang misalkan, boleh nggak misalkan mengembalikan ada tambahannya? Itu diatur dalam Islam ada. Ya kalau ada tambahannya mengembalikannya, hutangnya 1.000 mengembalikannya 1.100, maka itu terkena riba, ya. Terus kemudian berkenaan dengan tata aturan
pengelolaan gitu ya, ekonomi itu ada ya. Al-muslimu syuraka'un fi salatin, dalam hadisnya Rasulullah, al-muslim itu berserikat kepada 3 hal. Jadi katakan air, api, dan badan gembalaan. Ibaratnya ketika di situ ada air, api di sini para ulama menjelaskan di sana adalah bermakna seperti barang tambang yang menghasilkan energi seperti minyak bumi gitu ya. Kemudian batu bara dan sebagainya, badan gembalaan yang memang tidak bisa dikuasai, hutan gitu ya. Itu adalah kaum muslim berserikat di situ. Ibaratnya apa? Berarti tidak boleh satupun ya dari kaum muslimin tadi itu menguasai ataupun dikuasai oleh negara, tetapi itu semua dikembalikan untuk umat Islam semuanya. Kalau adik-adik melihat ya kondisi saat ini kita hidup di Indonesia gitu ya, ternyata ya kalau kita melihat hanya 5%, tidak 5%, berapa ya sekiranya 5% penduduk Indonesia itu yang menguasai hampir 80%. Sisanya untuk rebutan 95% penduduk di Indonesia. Ibaratnya apa? Ada ketimpangan yang luar biasa yang ada ya kondisi saat ini. Kemudian berkaitan dengan pendidikan Islam itu ya, kesehatan, polemik kesehatan ya, BPJS, nanti adik-adik kalau sudah praktek, BPJS itu buah si malakama, buat tenaga kesehatan juga, Dik. Saya itu pernah mengalami ya praktek di klinik ya, klinik rawat inap BPJS, ada pasien yang menggunakan BPJS di klinik rawat inap itu jatah gitu ya untuk menginap adalah 3 hari. Ketika lebih 3 hari harus dipulangkan. Nah, saat itu demam berdarah dia masuk pada hari ketiga, 4, 5, hari ke-5, 6, 7 itu adalah masih fase kritis gitu ya. Mau nggak mau harus dipulangkan. Ya, itu. Atau kalau enggak akhirnya harus kita rujuk ke rumah sakit ataukah nanti dengan pembayaran lagi. Itu kita bingung ya. Kadang kita untuk merujuk itu kan sudah sekarang ada ketentuannya. Merujuknya itu pada Vaskes atau fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan oleh BPJS, oleh pemerintah. Pasiennya minta yang ini, yang A, yang B. Kenapa sih dokter ini mempersulit? Seolah-olah kita akhirnya yang mempersulit. Padahal kita gitu ya terikat dengan sistem BPJS tadi itu. Terus mau ngasih obat itu berapa kali saya juga praktek BPJS itu akhirnya aduh ini nggak ada gitu ya. Kadang bingung mau resepin ngeracik obat untuk anak-anak gitu ya, ternyata obatnya tidak tersedia dan kita tidak boleh meresepkan di luar itu. Padahal mereka sendiri peserta tadi ya wajar ya kalau protes ke kita yang ditemui kita ya, meskipun tidak seharusnya ke kita sebagai tenaga kesehatan karena mereka kan bayarnya mahal gitu ya. Kalau kelas 1 itu kalau adik-adik tahu berapa? 160.000 per orang. Kalau misalkan satu rumah ya, saya itu keluarga besar deh, ya, keluarga besar. Jadi saya suami, anak saya 4, berarti ada 6 orang satu kakak. Jadi ketika daftar BPJS, satu kakak harus terdaftar semua. Ya, 6 orang dikasih 160, misalkan kelas 1 itu sudah berapa? Hampir 1.960.000. Ya kan? Itu kalau kelas 1. Kalau misalkan kelas 3 pun gitu ya, 50.000 misalkan, itu dibayar tiap bulan. Kalau telat ada denda. Ya, bagi mereka kalau nggak daftar BPJS maka fasilitas dipangkas semuanya, tidak dilayani, bahkan sekarang tidak sekolah harus pakai BPJS, mau membuat akte transaksi SHM itu ya, SHM-nya tanah itu juga harus BPJS. Bayangkan itu sistem kesehatan saat ini ya. Di dalam Islam ada yang namanya sistem kesehatan, bagaimana Rasulullah dulu mencontohkan ketika ada dihibahkan seorang dokter kepada Rasulullah, maka dokter tadi itu dikelola atau diberikan tugas oleh Rasulullah untuk mengurusi kesehatan masyarakat saat itu. Pun juga ketika para pemimpin Islam sesudah Rasulullah gitu ya, mereka berlomba ya menyediakan rumah sakit yang sangat megah gitu ya, rumah sakit yang sangat bisa memberikan pelayanan yang optimal. Ketika saat itu di Eropa masih tertinggal jauh gitu ya, di mana di situ perpustakaannya sangat luar biasa, bahkan mereka di sana itu gratis ya, sama sekali tidak dipungut biaya ya, mendapatkan makanan secara gratis, perawatan secara gratis, dan tenaga kesehatannya pun juga dibayar mahal ya, sebagaimana guru juga dibayar mahal saat itu. Kok bisa? Itu ada di sistem Islam ya, termasuk dalam kebijakan pergaulan ya, politik pergaulan ya, pergaulan ini misalkan tadi bagaimana mengatur gitu ya
di sekolah gitu ya, mana sih yang boleh, ya ada batasan-batasan, ya bercampur baur itu seperti apa. Kemudian ada pergaulan ketika misalkan hubungan anak dengan ayah dengan ibu di dalam rumah seperti apa. Kita banyak ya sekarang kasus ya, ini termasuk medis loh ya, kita nggak boleh menutup mata ya. Banyak akhirnya hamil ternyata dihamili oleh ayahnya sendiri, oleh keluarganya sendiri, karena mereka tidak paham bagaimana pengaturan sistem pergaulan di dalam rumah. Ini karena umat terjauhkan dari Islam, ya. Kalau saya sering deh pergaulan ini, sering ya, baik itu dulu saat rawat di masyarakat gitu ya, ataukah di mahasiswa, datang, dok, anak saya dulu pernah deh kelas 3 SMP, dok, anak saya ini kok lemes aja ya, pusingan ya, kenapa bu gitu, nggak tahu kok pusing gitu. Saya periksa ya, secara umum kita periksa ya, mulai dari mata, anemi tidak, kita melihat dari tubuh kita, terus kita melihat perutnya, kok ini perutnya kok seperti kayak saya Leopold gitu ya, kok ada kayak bentuk kepala, ini kok ada bentuk kaki, saya saya langsung dek, ini kelas 3 SMP. Terus kemudian saya tanya, Dek, kapan kamu terakhir haid, Dek? Gitu. Dia diem aja, nggak berani berkata-kata. Akhirnya saya minta tolong Ibu keluar sebentar ya, saya mau berpisah, saya mau beranamnesa ya putri Ibu. Oh ya dok, silahkan gitu ya. Ini nyata ini Dek, saya tanya, Dek, maaf ya Dek ya, jadi saya periksa kondisi kamu, kok saya melihat sepertinya ada sosok. Jadi saya jujur akhirnya, kan gak ada ibunya, ada sosok bayi di perutnya adik. Dia nangis langsung saat itu. Kapan kamu terakhir? Iya dok. Ternyata dia itu haid itu sudah beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa bulan yang lalu dia tidak mengalami haid, makanya dia pusing, dia ini gitu ya. Itu sekitar kayaknya kalau saya sudah usia 5 bulan 6 bulan gitu ya. Masih akhirnya ngaku nangis kayak itu. Ya sudah, kamu nggak bilang ke orang tuamu? Tidak. Ternyata itu anak SMP sudah melakukan dengan pacarnya, sekali sudah pernah pacar. Itu kan sistem pergaulan dalam Islam karena tidak diatur tadi itu. Terus kemudian baru saya datangi, saya masuk ibunya, ada instruksi luar, saya bilang, Bu, ya saya minta untuk OSG saja dengan kondisi ini, dan saya menjelaskan dengan ini, kalaupun nanti terjadi seperti ini, saya jelaskan jangan sampai ada kondisi menambah dosa selanjutnya, gitu ya, dengan menggugurkan dan sebagainya. Jadi ibu tadi ya mau gimana? Ya nangis juga ibunya. Itu pernah di kampus juga pernah Dek, mahasiswa. Ya, dok, saya mau minta obat untuk pelancar haid. Ya, kenapa? Saya sudah 3 bulan dok nggak haid. Oh iya Dek, nggak apa-apa. Kan sering ya ada yang kayak gitu ya. Ada yang 10 bulan nggak haid Dek, karena memang mengalami amenorrhea sekunder gitu ya. Dia sudah pernah haid kemudian nggak haid. Loh kenapa Dek? Nggak haid. Oh iya. Tapi gini Dek, untuk obat ini, karena obat ini untuk ini pelancar hormon, syaratnya harus tes HSG dulu, respek itu Dek. Oh iya Dok, awalnya Dek agak diem. Gak apa-apa ya Dek ya, nanti kalau misalkan sudah ini sebagai syarat saja kok. Semuanya kalau mau periksa memang seperti itu prosedurnya Dek. Jadi prosedurnya harus dites dulu. Saat itu akhirnya saya minta tolong bidan untuk mengecek. Saya kaget sekali ternyata itu ada garis 2 dan itu positif. Dia kaget. Dia nggak tahu saat itu, Dek, kamu ini lagi hamil. Yang menyebabkan kamu tidak haid itu karena kamu sudah hamil. Jadi langsung nangis tah. Jadi dia nggak tahu kalau dia itu hamil. Dia cuma ada keluhan, dok saya datang, saya tidak haid selama 3 bulan, saya minta obat untuk pelancar haid, bilangnya gitu. Dia langsung nangis saat itu. Ya, saya tutup, saya dari hati ke hati saya tanya, apa kamu memang pernah? Ya, ternyata iya. Apakah dari kampus ini? Bukan. Dia ternyata dia ini. Itu kan banyak kasus seperti itu. Sebenarnya kasus di UB kemarin mungkin teman-teman mengikuti ya, sampai akhirnya disuruh aborsi sama pacarnya yang polisi gitu ya, hingga sampai dia nggak tahan bunuh diri ya. Kondisi memang itu banyak deh. Yaitu di dalam Islam itu ada sistem pergaulan yang mengatur gitu ya, untuk mencegah tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi adik-adik nanti itu akan melewati itu juga, melihat bagaimana kondisi seperti ini terjadi di sekitar kita. Nah ini jadi ada hablum minallah, kembali ya tadi saya dari cerita yang sana ya, karena memang itu yang saya alami sendiri gitu ya, melihat seperti itu sudah beberapa kali ya. Ya, kembali ke sini, jadi syariat Islam itu ada hablum minallah, ada hablum min nafsi ya, ada hablum minan nas. Jadi dalam Islam ada. Ya, dan ternyata saat ini dia mungkin saat ini sudah diterapkan, sudah bisa kita jalankan hablum minallah, dan itu sebenarnya hanya presentasi kecil gitu di dalam Al-Qur'an.
termasuk hadzu min nafsi, termasuk makanan, minuman. Kita bisa memilih sendiri meskipun di luaran sana itu ya masih beredar gitu ya, hal-hal yang terlarang, khamr gitu ya, makanan yang terlarang itu masih banyak beredar, narkoba itu masih banyak yang beredar di sana ya. Pakaian kita bisa berpakaian saat ini sesuai dengan syahrukum syara. Ketika sudah kita mempelajari, oh dalam Al-Quran itu perintahnya seperti ini gitu ya, kita bisa melaksanakannya. Akhlak kita bisa melakukan, tapi ternyata untuk hablum minanas itu kita belum bisa melakukan, tidak bisa melaksanakan tadi itu ya. Seperti di sistem ekonomi ternyata tidak bisa ya saat ini mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang gratis. Kenapa? Karena saat ini kondisi kita justru yang namanya faktor ekonomi tadi itu dikuasai oleh para kapital ya. Kita tahu Freeport itu dikuasai berapa lama ya sampai gunung es itu menjadi lembah yang begitu ini ya. Terus kemudian itu siapa yang menguasai? Seharusnya kita itu kaya loh ya hutan. Dan yang terakhir kemarin apa? Minyak goreng ya. Ada di sini ada yang masak sendiri enggak? Minyak goreng sekarang harganya berapa coba? 51, 55, 49.000 gitu ya. Ibu-ibu itu sama pusing gitu ya. Ternyata kita seolah-olah gitu ya seperti ibaratnya padahal Indonesia itu adalah produsen kelapa sawit terbesar gitu ya. Kita itu produsen kelapa sawit tapi gitu ya kita mendapatkan minyak goreng justru mahal. Kemana kekayaan alam tadi kita gitu ya. Itu termasuk dalam pergaulan tadi kondisinya seperti itu. Padahal gitu ya, kita mengetahui Allah tidak memerintahkan kita sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Maka kalau kita melihat hakikat tadi ya, seharusnya kita bisa melaksanakan seluruh perintah Allah tadi itu dan menjauhi segala larangannya. Maka seharusnya ya target kita Ramadan ini yang pertama target individu tadi itu kita mungkin yang saat ini bisa kita laksanakan secara optimal. Puasa secara optimal, terus kemudian sebentar rame ya, maaf ya. Ini banyak backsound-nya. Ya, banyak backsound-nya ya. Jadi mungkin target individu kita yang jelas kita bisa melaksanakan ibadah ini harus kita optimalkan ya selama Ramadan ini. Selain itu jangan lupa gitu ya, kita harus berusaha untuk ini belajar Islam juga. Tadi ya banyak hal yang mungkin belum kita pelajari juga gitu ya. Kita belajar gitu ya bagaimana sih gitu ya makanan yang halal dan haram, bagaimana sih puasa yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana menutup aurat yang benar gitu ya. Dan berbagai macam tadi, bagaimana sih pengaturan sistem pergaulan di dalam Islam, ekonomi dalam Islam tadi seperti apa, itu perlu kita pelajari juga. Ya, selain itu, ya karena ini adik-adik di LKI juga, ya setelah belajar tadi itu ya kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, bisa di masyarakat mahasiswa FKUB gitu ya. Itu adalah sebagai rangka dalam berdakwah. Jadi jangan dianggap ketika adik-adik misalkan sudah belajar kemudian sudahlah untuk diri saya sendiri, tidak, tapi ada juga gitu ya kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Yang adik-adik bisa tadi itu ya kita sampaikan. Sehingga kita bisa menjadi sosok insan yang benar-benar bertakwa gitu ya. Oke. Nah, ini ya, maka tadi itu untuk memahami syariat itu butuh ilmu. Ada perintah menuntut ilmu. Ya, sebagaimana talabul ilmi ya, hadis Rasulullah dari riwayat oleh Ibnu Majah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ya, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim wa muslimah gitu. Kalau ada hadis lain wa muslimah, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, itu kemudian ada hadis yang lain, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, sahalallah, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Masya Allah, ya. Jadi, ya, adik-adik di sini semuanya, di sini bukan hanya keputrian ya, ada adik-adik yang mungkin di luar keputrian gitu ya, harus ya bersemangat untuk menuntut ilmu, ya, mempelajari Islam hingga sedikit-sedikit yang Islam tadi itu begitu luas tadi itu bisa kita pelajari sedikit-sedikit tadi ya. Kemudian bisa kita amalkan, kita bisa sampaikan kepada orang-orang sekitar kita.
Mas tadi gitu ya, untuk perintah berdakwah tadi itu juga ya, sebagaimana mungkin teman-teman panitia mengadakan acara ini meskipun nanti tidak berhenti di sini gitu ya, ada memang ya di dalam surat An-Nahl ini ud'u ini dalam bahasa Arab itu adalah fi'il amr ya, serulah, perintah ya, sebuah perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik ya, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilih, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi memang ada kewajiban ini ya untuk itu. Mas kemudian dikatakan juga bahwasanya umat Islam itu adalah kuntum khairu ummah. Umat Islam yang kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi dikatakan umat Islam akan menjadi umat yang terbaik ya ketika mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ya, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau aman ahlul kitab lakana khairal lakum ya, minhum minuna wa aktsarhum fasiqun. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik baginya ya. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kuntum khairah ya, khair umat tadi itulah yang mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ketika mereka cuek, biarinlah dia hamil ya urusannya sendiri, dia nggak pakai kerudung ya urusannya sendiri, dia nggak mau sholat ya urusannya sendiri, maka ya umat Islam tidak akan pernah menjadi umat yang terbaik. Tapi ketika kita peduli, ya Allah kasihan ya umat ini ya, banyak yang tersesat pada pergaulan bebas, banyak yang masih tersesat kepada kesyirikan. Di Jawa ini banyak kesyirikan ya, banyak yang menyembah selain pada Allah, KTP-nya Islam tapi dia menyembah kepada selain Allah, meminta tolong selain kepada Allah, banyak kesyirikan ya. Dan itu memang dibiarkan, bahkan sekarang diaruskan adik-adik. Pernah kapan lagi saya sama teman-teman, saya punya grup ya, teman-teman LKI itu, akhwat-akhwat sampai sekarang, subhanallah itu senang gitu ya. Saat itu saya share, lihatlah itu di tubuh ya, ada doa bersama 1000 sesajen. Teman-teman lihat ya, 1000 sesajen dan 1000 dupa. Dan itu meliputi berbagai macam agama. Ada agama Muslim, Hindu, Kristen, dan apapun di sana. Ya. Padahal dalam Islam jelas, mereka berdoa bersama dengan sesajen. Dan itu adalah sesuatu yang tertolak. Pertama pasti tertolak, yang kedua sangat mendekat pada syirikan. Padahal Allah itu dikatakan oleh Allah berfirman bahwa Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Nah, kalau umat Islam sudah melakukan dosa kesyirikan, apakah itu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan gitu ya? Mungkin kalau kita tidak peduli, mengkhawatirkan Allah akan mengadab semuanya. Mengadab semuanya masyarakat yang diam saja ketika melihat kesyirikan ada di depannya, tanpa mengingatkan bahwa itu adalah kesyirikan. Mungkin ya kalau kondisi kayak saat ini mungkin kita tidak bisa langsung ke sana ya, hey kita mau perang ya. Tapi kita bisa menyampaikan, bisa teman-teman menulis ya, itu adalah kesyirikan. Wahai masyarakat Malang, jangan melakukan itu. Marilah kita berdoa, marilah kita beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita bisa menyampaikan itu sehingga orang-orang di luar sana yang melihat tadi itu tidak sampai yang melaksanakan tadi. Kita bisa mengambil belajar, makanya butuh belajar ilmu tadi kan ya. Kajian tadi itu ya dalam rangka untuk tahu ya, kita bisa menyampaikan itu. Kalau memang kita bisa turun langsung, seharusnya itu kan yang punya tadi adalah siapa, penguasa saat ini, mencegah kesyirikan tadi. Tapi kenyataannya itu justru dilegalkan. Kalau kita gitu ya, mungkin kita bisa seharusnya tadi itu, tapi dengan kondisi hukum saat ini justru kita mungkin yang akan disalahkan. Tapi kita bisa mendakwahkan dengan apa? Ya tadi mencegah. Atau kita juga menyampaikan kepada penguasa, wahai, kenapa kok tidak dihentikan seperti itu? Ini mengkhawatirkan akan datangnya azab kalau tidak dihentikan. Gitu ya. Itulah kesyirikan yang ada di sekitar kita. Begitu. Nah, sekarang adik-adik, jadi pilihannya itu ada di tangan kita. Kita mau hidup sekuler, gitu ya, hidup untuk mencari kesenangan saja, ya, mempertemukan hawa nafsu kita bisa mendapatkan manfaat, ya lulus, gitu ya, bisa mendapatkan uang yang banyak, ya, kita bisa belajar dengan IPK optimal 4, gitu ya,
Saya bukan berarti harus ini apa namanya jangan belajar aja tidak. Dia juga belajar ya. Ya, saya dulu juga berusaha untuk bisa kumlot ya. Alhamdulillah bisa kumlot gitu ya. Kita berusaha untuk dapat itu semua. Tapi kita juga berusaha melaksanakan kewajiban kita yang lain gitu ya untuk menuntut ilmu Islam dan mendakwakannya tadi itu ya. Oh ya, kalau kita hanya fokus kepada kuliah, ya, orientasi hidup kita hanya dunia. Kita tidak memperhatikan apakah sudah benar pakaian kita, ya, kita mencari tahu mana sih dalil yang kuat yang seharusnya kita gunakan ya, yang mengatur ya tentang pakaian kita. Tadi ada kata jilbab, tadi cari deh al-ahdzab maksudnya ada jilbab, ada yang namanya itu adalah kerudung. Kok beda ya Allah itu ya? Itu saya dulu penasaran ya, saya sudah di LK ini. Kenapa ya kok Allah itu memberikan kata yang berbeda di dalam Al-Quran? Pasti ini ada sesuatu yang memang berbeda. Kita harus penasaran mencari ilmu Islam. Apakah memang kita hanya ingin hidup hanya sekedar untuk kepentingan dan diri keluarga kita sendiri? Ya, maka kalau demikian makna bahagia adalah kepuasan saja. Atau gitu ya, yang hadir di sini ataupun nanti orang yang di luar sana ya, karena adik-adik juga mengajak kita harus gaya hidup kita adalah gaya hidup Islam. Apapun profesi kita, ya kita menjadi tenaga kesehatan, ada dokter, di sini ada perawat juga ya, ada perawat mungkin, ada gizi, ahli gizi, ya, ataupun apa namanya, kalau farmasi sendiri ya, itu ya ahli gizi, keperawatan, gitu ya, perawat, ya. Tapi kita mengikuti gaya hidup Islam, yang bila kita tahu gaya hidup kita adalah untuk beribadah, apapun pekerjaannya, tetap Islam menjadi sebuah apa namanya aturan yang selalu kita pegang dimanapun kita berada, ya. Landasan kita adalah iman, tolak ukur perbuatan kita adalah halal dan haram. Ketika misalkan ya kita gitu ya, nanti ingin punya rumah, apakah kita ingin mendadak? Ada yang namanya KPR. Ternyata KPR itu ya kredit perumahan rakyat itu kan nanti ternyata ada riba di sana. Mesti ada yang bilang beli rumah, ternyata nanti ada 2 akad, pada developer sama bank. Banknya itu ya akadnya adalah pinjam. Apakah kita ingin segera memiliki rumah dengan cara seperti itu? Ya. Padahal ada cara yang halal, ya memang halal gitu ya, mungkin dengan membangun gitu ya, menabung dan sebagainya, atau ada sekarang perumahan syar'i gitu ya, dengan apa namanya akad yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita kan harus belajar ini, kalau kita nggak tahu ya akan terjebak ke sana, padahal itu adalah riba. Ya, riba itu dosanya yang paling kecil itu seperti menzinai ibunya sendiri, bayangkan adik-adik. Nah, kalau kita nggak tahu, nggak mau belajar, kan akhirnya juga nggak tahu. Maka standar kita itu adalah halal dan haram. Untuk kemudian orientasi hidup kita adalah akhirat dan dunia. Maksudnya apa? Ketika orientasi kita akhirat, insya Allah dunia itu akan mengikuti. Yakin, ya, kita yakin. Saya mengalami itu dulu ya, ketika akhirnya dengan banyak aktivitas, gitu ya, dakwah, gitu ya, di kampus itu akhirnya ternyata dimudahkan, gitu ya, UKDI, teman-teman pada belajar, saya sempat belajar, ternyata lulus alhamdulillah nilainya juga memuaskan, gitu ya. Itu banyak hal yang nanti akan kita rasakan, gitu ya, pertolongan Allah ketika skripsi, gitu ya, buntu, minta pertolongan Allah dimudahkan, gitu ya. Banyak saya cerita, gitu ya, itu banyak hal yang menjadi sebuah keyakinan kita. Ya, meskipun nanti itu ya tidak semulus itu, mungkin ujian masing-masing kan beda-beda. Tetapi kita yakin ketika kita hidup kita untuk akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Terus kemudian hidup kita untuk kemuliaan diri, keluarga, umat, perjuangan dan agama. Kita tidak egois untuk diri dan keluarga kita saja, tidak. Kita memang harus menjadi, apalagi seorang perempuan ya, apapun pekerjaan adik-adik ya, perempuan itu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Mungkin saya bekerja, tetap ya saya memiliki peran utama di dalam pengasuhan anak-anak, bagaimana mengatur mereka untuk belajar dan sebagainya, itu menjadi kewajiban kita. Kalaupun kita bekerja, ya memang itu adalah sebagai kita niatkan semuanya untuk mengamalkan ilmu kita. Karena di dalam Islam bekerja itu mubah, boleh, gitu ya. Boleh, asalkan tidak meninggalkan kewajiban yang lain, termasuk kewajiban thalabul ilmi. Saya belajar sampai sekarang pun juga terus gitu ya mencari ilmu Islam tadi itu, karena tidak ada habisnya. Islam itu tidak akan pernah selesai, seolah-olah kita nggak bakalan bisa gitu ya menguasai semuanya. Gitu. Seperti itu ya. Maka insya Allah dengan seperti itu tujuan kita adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Yang terakhir gitu ya, mungkin sebelum ini kita akhiri, bahwasanya kita ingat lagi bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut ya, tiap-tiap yang hidup itu akan merasakan mati. Sebenarnya kita nggak tahu ya, maka jangan sampai kita memilih jalan yang salah ya. Karena setelah mati itu tidak selesai, di sana ada yang namanya hisab, ada yang namanya ditimbang seluruh aktivitas kita ya. Sebenarnya surat Yunus ya, likulli ummatin ajal, apabila telah datang ajal mereka,
idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, maka mereka tidak bisa mengundurnya saat pun atau tidak boleh mendahulukannya. Jangan dulu sekarang, saya belum bertobat, saya belum menutup aurat, saya belum belajar Islam, saya belum berdakwah, tidak bisa diundurkan. Maka harus segera bersegera gitu ya. Nah, ini. Nah, untuk menuju ke sana gitu ya. Ternyata tidak semudah itu. Adik-adik akan menemui orang-orang yang sinis. Ngapain itu pakai kerudung kok besar banget, pakai baju kok obrol-obrol gitu. Atau akan diikuti musibah gitu ya. Musibah misalkan diuji gitu ya, diuji. Itu pasti akan ada. Ya. Karena memang sebagaimana Dr. Ihsan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. Tidak, Dek. Ketika teman-teman berubah, ya belajar kemudian berubah ikuti kajian, ngapain ikut kajian? Hati-hati loh ya, itu nanti itu apa namanya dicap radikal, gitu. Padahal belum tahu apa sih radikal itu, gitu ya. Kita belum tahu juga, katanya orang yang radikal tidak boleh seperti itu. Jangan sampai Islamofobia itu ada di teman-teman FK. Ya, jangan sampai kita justru yang menjadi takut kepada Islam itu sendiri. Tapi kita melihat, belajar, ya kita belajar jangan sampai menjadi orang-orang yang Islamofobia, ya. Makanya tadi dikatakan oleh Allah, dan sesungguhnya telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui juga orang-orang yang berdusta. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jalan menuju surga itu diliputi dengan segala hal yang tidak menyenangkan, dan jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Pilih mana, gitu ya? Saat ini bahagia, penuh syahwat, ya, penuh kesenangan, ya, tetapi masuk neraka. Ya, ataukah kita menjalankan perintah Allah pasti dengan bisa jadi banyak ujian, tapi nanti akan menuju surga. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wahai ya semuanya, ya marilah kita bersegera kepada ampunan Tuhan, wa jannah dan surga, arduha as-samawati wal ardu yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana juga di dalam ini ya surat An-Nur gitu ya 51 ya. Inna kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi, sesungguhnya qaulal mu'minin, jawaban orang-orang mukmin ya, idza du'u ila Allah, ketika mereka dipanggil kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, liyahkuma bainahum, agar menghukum atau mengadili di antara mereka, ayyaqulu, ialah ucapan nama sami'na wa ata'na, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan kita semua gitu ya menjadikan benar-benar Ramadan ini adalah momen perubahan. Momen perubahan ini ya kita berubah dengan benar gitu ya, menjadi insan-insan yang baru yang bertakwa secara sesungguhnya, secara menyeluruh, tidak mengambil satu sisi syariat kemudian meninggalkan sisi syariat yang lain. Dan untuk itu kita harus belajar dulu gitu ya. Kalau berilmu itu baru kemudian menyampaikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Meril saya sebagai MC ya pada acara ini. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Dr. Iva. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bagi teman-teman yang merasa kurang jelas ataupun ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan, dapat langsung menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama _izin bertanya _pertanyaan. Buat teman-teman, nanti akan ada door prize menarik loh untuk pertanyaan terbaik. Jadi jangan lewatin kesempatan kali ini. Kapan lagi coba nanya dapat door prize? Oke, sembari menunggu pertanyaan, kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk mengirimkan link presensi kehadiran di kolom chat Zoom. Baik, ini sudah ada beberapa yang resen. Yang pertama untuk
berkata atas nama Konitatun. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, Assalamualaikum dokter. Sebelumnya, mohon maaf karena saya berhalangan untuk menyalakan kamera karena di sini sinyalnya juga sedang buruk. Jadi, mohon izin bertanya dokter mengenai dakwah tadi. Jika semisal dalam suatu kondisi kita punya teman dekat nih ya dok, punya teman dekat udah tag banget gitulah. Nah, lambat laun kita tahu kalau ternyata teman kita itu, mohon maaf, ini agak sensitif, ternyata beliau LGBT, bagian dari kaum LGBT. Nah, itu sikap kita sebagai teman itu sudah mengingatkan, karena kita sudah tahu bahwa kaum-kaum tersebut adalah kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah. Tapi seiring waktu itu, karena dia cuman iya aja gitu, tapi ternyata semakin lama kita malah ya udahlah gitu, ya udahlah kan udah ngingetin juga, terserah dia mau kayak apa. Tapi setelah itu dia bilang ke yang lain kayak nggak usah ngingetin akulah, wong dia aja yang ngingetin aku udah nggak mempan juga gitu. Nah, itu sikap kita sebaiknya gimana ya dok ya? Apakah tetap memaksakan, bukan memaksakan, maksudnya kayak tetap memberikan kayak apa ya, kayak bilang ke dia kalau ini tuh nggak benar, kayak gimana pun ini tuh nggak benar, kayak gitu-gitu, atau lebih baik kita step back, kayak udah cari Namanya apa, Dek? circle yang lain kayak gitu. Gini aja. Saya putus. Ya, agamanya adik temannya. Temannya agamanya apa? Islam dokter. Islam. Iya. Ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Sudah pertanyaannya itu ya, Dek ya? Iya dokter. Ya. Baik, makasih Jadi dokter. kita melihat LGBT itu sebenarnya, ya kalau kita pelajari lagi, dia itu bukan hanya memang kelainan individu per individu. Saat ini LGBT itu sudah menjadi sebuah gerakan yang terstruktur, sih. Menjadi gerakan yang struktur, yang terorganisasi. Makanya kita melihat mereka itu jumlahnya itu tidak sedikit. Bahkan mereka sudah punya klub atau banyak punya perkumpulan-perkumpulan yang memang mereka adalah LGBT tadi itu. Entah perkumpulan gay atau lesbi gitu ya, yang banyak yang gay atau lesbi itu ya. Dan itu saat ini sebenarnya sebuah gerakan, mereka mendapatkan pembiayaan yang sangat besar gitu ya. Bahkan kalau kita melihat hampir semuanya ya, media sosial yang ada kita gunakan itu semuanya mendukung LGBT. Pernah ya saya itu memposting tentang LGBT gitu ya, itu langsung dihapus gitu ya, langsung diinikan ya. Itu memang kondisi memang saat ini, kalau pertama yang kita tahu bahwa LGBT itu adalah menjadi sebuah kegiatan yang struktur yang saat ini ada gitu ya. Dan maka gitu ya, memang wajar kalau semakin hari semakin banyak yang terkena gitu ya, virus-virus LGBT ini tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi kalau kita melihat, meskipun ya, maka kita harus memahami. Memang solusinya yang pertama, kalau kita ada melihat langsung, ya orang teman kita, mungkin kalau dia LGBT lesbian gitu ya, lesbi ya, karena perempuan. Yang pertama kita jangan menghindari dia. Kita berdakwah tadi itu karena kita cinta kepada dia, ya. Meskipun dia itu memang melakukan perbuatan, mungkin sudah lesbi ini, LGBT ini perlu kita bedakan juga orientasinya memang ke sana ataukah sampai sudah melakukan hubungan seks. Maka nanti kita melihat juga, kalau dia masih ada orientasi itu kan berarti orientasi seksnya dia menyukai kepada perempuan. Ketika dia belum bisa, belum sampai melakukan melakukan hubungan yang memang terlarang tadi itu, ya, maka kita melihat sejauh mana. Meskipun kalau saat itu tidak akan bisa sempurna ya terapinya, solusinya ya. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan, apalagi dia seorang muslim, ya, kita menjadi sahabat yang baik dia, ya. Semoga dia mau curhat, kalau mau ya didatangkan kepada ahli, gitu ya, bisa psikiatri atau bisa psikolog ya, yang muslim, yang bisa mengarahkan dia untuk lebih baik lagi. Gitu. Tapi adik-adik bisa menyampaikan, ya. Kalau mau adik-adik bisa belajar gitu ya, tentang apa sih hukum ya lesbi di dalam Islam itu seperti apa, ya. Itu kita sampaikan dengan mungkin kita tidak langsung menohok ya.
kenapa sih kamu kok suka sama perempuan gitu ya, misalkan dia belum sampai melakukan hubungan itu ya, kamu kok sampai suka sama perempuan, padahal Allah itu kan menciptakan, ya kita ngobrol nyantai bisa, karena sebenarnya LGBT itu kalau mereka mengatakan bahwasanya ini karena memang sudah fitrahnya, tidak deh, dia itu bisa diobati dan banyak yang bisa sembuh dengan kondisi tadi gitu ya, lesbian dan gay tadi itu, sebenarnya banyak ya nanti ya variannya ya, banyak akhirnya bisa sembuh ya ketika mereka melakukan konseling. Kalau muslim ya, saya yakin harus diarahkan kepada akidahnya. Kalau dia tidak diarahkan kepada akidahnya, keimanannya dia ya akan susah. Jadi kalau kita memang masih tahu ya, orientasi kita sebagai seorang perempuan kan seharusnya Allah menciptakan laki ya suka pada laki-laki, ya kan susah. Tapi ketika kita gitu ya menyentuh pada sisi keislamannya gitu ya, bisa. Dan itu memang kalau memang adik-adik memang belum ini, adik-adik belajar dulu ya sebelum menyampaikan kepada teman kita tadi itu. Karena apa? Kita menyampaikan bentuk dakwah itu bentuk kasih sayang kita kepada mereka, ya. Itu bisa sembuh kalau dia mau gitu ya. Ayo yuk ya, karena memang ini dalam Islam itu kan nggak boleh ya. Kita bisa kok ya sembuh dari orientasi seks yang terlarang tadi itu. Ya. Terlarang karena memang itu kan tidak diperbolehkan. Meskipun ya sebenarnya ya tadi itu bagaimana itu gerakan tidak akan pernah bisa selesai. Kalau dalam Islam ada deh solusinya. Di dalam Islam tadi itu gitu ya ada solusinya ya. Ketika memang kondisi saat itu gitu ya banyak LGBT itu kan karena apa? Ya karena memang ada faktor-faktor yang memudahkan mereka. Komik, video, itu banyak yang melakukan seperti itu. Yang akhirnya banyak yang karena menonton video gitu ya, perempuan sama perempuan dia kok tertarik, atau mungkin ya karena sebelumnya dia punya kondisi kebencian kepada laki-laki, mungkin keluarganya, makanya perlu konseling tadi itu ya dalam rangka untuk bisa menjadikan dia kembali kepada jalan yang seharusnya ya meskipun ya itu berat gitu ya, karena sebuah gerakan tadi itu mereka selalu mencari teman-teman baru ya. Maka memang kalau dalam Islam nanti itu ada pengaturan pergaulan di dalam Islam gitu ya, pengaturan bagaimana sistem sanksi kepada orang yang sampai melakukan hubungan gitu ya. Itu tadi karena memang itulah Allah melaknat gitu ya, perilaku Nabi itu sudah dilaknat oleh Allah. Itu secara kompleks sebenarnya ada. Itu pengaturan di dalam Islam. Kalau memang saat ini nggak ada ya kita berusaha untuk mengingatkannya, berusaha untuk mengajak ini pada konseling dan senantiasa mendoakan dia. Dia mendoakan dia semoga diberikan ini. Yang jelas insya Allah bisa sembuh kok. Banyak yang sudah bisa sembuh itu. Meskipun ya tadi resikonya masih susah gitu ya, karena dia itu sebuah gerakan ya. Makanya banyak ya yang akhirnya tertular itu banyak. Mungkin demikian Dek. Baik, terima kasih sudah cukup jawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya yaitu untuk peserta _muhimatul. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Oh, Kak Muhimatul ya? Saya dengarnya tadi Monti Atul. Monggo, Kak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelumnya, mohon maaf izin off cam, izin bertanya dokter, mungkin ini terkait juga tentang perkuliahan ya dok, kan saya kebetulan jurusannya kebidanan begitu dokter. Kemudian waktu perkuliahan itu ada yang menarik dok, di mana misalkan waktu itu diberikan suatu kasus begitu dok. Misalkan ada seorang wanita, nah itu belum menikah, kemudian wanita tersebut meminta suntik KB begitu dokter. Nah, namun dalam kasus tersebut mungkin terdapat kecurigaan bahwa wanita tersebut merupakan seorang pekerja seksual PSK begitu dokter. Nah, namun problematikanya yaitu apabila tidak diberikan kemungkinan jika wanita tersebut tetap melakukan pekerjaannya, kan nanti si wanitanya mempunyai anak ya dokter. Kemudian anaknya nanti akan tidak terus begitu dokter kalau sampai hamil, padahal kan belum menikah. Namun untuk yang kedua, apabila diberikan dokter, takutnya malah kita itu dalam Islam berarti seperti melegalkan seks bebas begitu dokter. Nah itu bagaimana gitu dok? Terima kasih. Ya, jadi makanya ini perlu ya, kita harus sebagai dokter ataupun sebagai perawat ataupun siapapun itu harus bidan ya
harus belajar, harus mengkaji Islam. Kenapa? Kita sama pasien itu, kalau saya itu konseling gitu ya, kadang mereka itu curhat sampai 30 menit deh. Ada yang seperti itu dengan permasalahannya. Jadi kita memang harus memberikan syarat di dalam sesuai dengan Islam juga, gitu ya. Lah masalah KB, tindakannya nggak apa-apa deh. Adik-adik melakukan tindakan misalkan KB tadi itu boleh, ya. Tapi tidak cukup di situ. Kalau bisa adik juga mengajak berdiskusi, ya. Saya sering ya mengalami dok kencing nanah gitu ya, kencing nanah mengarah ke siklus dan sebagainya. Dok ini ya ternyata kamu melakukan hubungan seks. Iya dok, ya saya panjang lebar dulu. Saya kasih obat deh. Tapi ini adalah yang terakhir kamu melakukan itu. Kamu muslim nggak? Kalau muslim saya boleh. Kalau non muslim saya ingatkan dari sisi kesehatan. Pasti saya yakin dalam agamamu juga tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Kalau muslim saya keluar dari tadi itu yang melarang tadi itu. Ya, jadi kalau memang ya nggak langsung yang gini ya kita sampaikan ya kan eman ya gitu. Sebenarnya itu kan perbuatan yang tercela, perzinaan. Jadi enggak, apa namanya kita bisa sampaikan ya, Mbak, Bu, kerjaannya apa gitu ya, anaknya berapa, mungkin dari situ dulu ya, mungkin dia waktu keluar anaknya berapa gitu, suaminya kerja apa Bu gitu ya, misalnya kita curiga kita tanya, mengakrabkan dulu aja. Kalau mau injeksinya KB nggak masalah gitu ya, tapi kita sambil mendekatkan diri dalam rangka apa, di rangka supaya kita itu bisa memberikan nasihat. Demikian Bu ya, apapun kondisi pasien kita bisa memberikan nasihat tadi. Mungkin demikian. Berarti tetap tindakannya diberikan ya dokter ya? Maaf ini saya di sini hujan deras ya, nggak selalu. Gimana deh? Berarti untuk tindakannya tetap diberikan begitu ya dokter? Tidak apa-apa untuk diberikan? Meskipun ada kecurigaan tadi dokter, tapi tetap memberikan sharing-sharing sebentar begitu pendekatan kepada kliennya. Nggak apa-apa deh. Seperti saya pernah dulu itu di klinik melahirkan. Dia sudah keluar dan saya tahu kalau dia itu ketika ditanya surat nikahnya itu belum ada, jadi belum menikah. Apa yang kita lakukan? Apa kita menolong persalinannya? Ya tidak, kita tolong persalinannya, gitu ya. Karena itu sudah dia dalam kondisi kesakitan yang kita tolong, gitu ya. Siapapun, ya misalkan ada kecelakaan, kita tindakan nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, tapi setidaknya kita sharing, kita menyampaikan, kita berharap dia mau sadar, gitu ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, tindakannya itu nggak apa-apa, dan itu sebagai sisi medis kita menolong, kita itu menolong orang lain. Tapi kita tetap harus ada sisi dakwahnya, gitu ya, dakwahnya dengan apa ya, tadi mengajak diskusi dan menyampaikan ke arah yang perilaku yang benar. Ini demikian. Baik dokter, terima kasih sudah menjawab. Iya deh, maaf ya di sini hujan deras jadi suaranya nggak terlalu ini. Oke, ya ada lagi mungkin saya berikan ke MC. Ya karena waktu yang terbatas, jadi yang terakhir yaitu pertanyaan dari Kak Muntik. Untuk Kak Muntik dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Muntik Hidayah dari komunitas BMI Back to Muslim Identity. Mungkin sedikit tentang komunitasnya. Kami bergerak di bidang pemuda, mahasiswa, dan aktivis gitu untuk kembali mengajak pemuda Muslim kembali pada identitasnya sebagai seorang Muslim gitu. Jadi kami aktif melakukan diskusi pada teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, teman-teman aktivis untuk kemudian kembali melihat gitu ya kondisi hari ini dan mengajak bersama-sama membahasnya dari sudut pandang Islam. Mungkin itu untuk kenalannya. Pertanyaannya tadi luar biasa nggih. Sebelumnya Masya Allah jazakillah khairan pada Dokter Iva, materinya sangat padat luar biasa gitu, daging semua gitu ya kalau bahasa anak sekarang tuh. Yang ingin saya tanyakan tadi, saya cukup tertarik dengan pembahasan ini nggih dokter, 3 hubungan tadi nggih. Proporsi yang diatur dalam Islam, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia lainnya yang tadi juga banyak dokter kisahkan kisah-kisah pengalaman dokter sendiri gitu ya, bagaimana kemudian harusnya pergaulan dalam Islam, ekonomi dalam Islam, kesehatan dalam Islam pun semuanya diatur. Nah kalau kita pikirkan kan sebenarnya ini tidak lepas dari kemudian pengaturan negara gitu. Maksudnya kalau kita berbicara soal individu ya masa kita mau ngomongin mau mengatur soal ekonomi dan lainnya itu kayaknya nggak bisa gitu. Jadi tidak lepas dari negara. Nah kemudian pertanyaannya adalah bagi kita nih dokter sebagai seorang mahasiswa gitu aktivis yang cuma ya apa sih remahan rempeyek gitu ya di tengah negara yang besar kita ini, apa sih yang bisa kita lakukan kemudian untuk
menuju pada apa yang kemudian dokter sampaikan tadi gitu. Harusnya kan kita bertakwa itu artinya tidak cuma individu kita, tapi juga masyarakat kita, bahkan pengaturan negara pun harusnya diatur dengan Islam. Terus peran kita tuh spesifiknya seperti apa, dan Islam seperti apa yang harusnya kita kaji gitu dokter. Saya tertarik juga soal itu gitu. Tadi dokter beberapa kali menekankan kita harus mengkaji Islam gitu. Jadi lebih detailnya mungkin Islam seperti apa dan Islam yang seperti apa sih yang harusnya kita dakwahkan gitu ya ke tengah teman-teman kita, ke tengah-tengah keluarga kita gitu, saudara-saudara kita. Dan mungkin ada tips dokter soal ketakutan soal radikalisme itu nggih. Itu kan hari ini banyak juga yang di mahasiswa. Mungkin dokter bisa menguatkan kita untuk tetap istiqomah di jalan dakwah. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Muntik ya? Muntik ya? Oke. Ya, jadi memang tadi ya, itu ya, jadi setelah kita tahu gitu, bahwasanya memang pengaturan Islam itu sempurna, menyeluruh ya, meliputi 3 hal yang semuanya itu seharusnya ketika kita mengimani Islam, maka kita harus mengambilnya secara keseluruhan, karena perintah Allah itu adalah untuk Islam kafah. Maka termasuk ketika kita mendakwakannya, seharusnya kita mendakwakan Islam kafah tadi itu ya Islam secara utuh, sebagai kita pahami, bukan sekedar bagaimana kita mengajak sholat, kita mengajak ini memang itu secara individu memang kita bisa ya, tetapi bagaimana kita menjadikan Islam itu sebagai solusi terhadap seluruh problematika yang ada. Kita banyak gitu ya, saya terkanu mahasiswa kapan lalu itu kan turun ya ke jalan tanggal 1 tanggal 1 April bermulai dari 29 30 ini ya Maret ya, mereka menuntut gitu ya. Pertama, gitu ya, perintah Presiden agar tidak melanjutkan memperpanjang masa jabatan, menuju bagaimana menstabilkan bahan pokok, kemudian menurunkan harga minyak dan sebagainya, mengatur mafia minyak. Gitu ya. Saya sangat apresiasi dengan mereka yang turun ke jalan saat itu untuk menuntut perubahan. Ya. Hanya saja, gitu ya, perlu kita pahami juga. Kalau kita melihat pada tahun 1988 dulu ya, mahasiswa itu turun untuk menuntut perubahan. Itu kan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar loh, mereka tuh sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, untuk mengubah kondisi saat ini gitu ya, mengajak kepada ini itu amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja gitu ya, ketika kita ingin berubah, tapi berubahnya seperti kondisi 98 itu ya, Soeharto kemudian digantikan dengan reformasi, kita melihat apakah saat ini ada perubahan yang bermakna? Ternyata kan tidak. Kondisinya ya, kalau dulu korupsi banyak, sekarang korupsi juga banyak. Kalau dulu sumber daya alam masih dikuasai oleh asing, sekarang juga seperti itu pergaulannya dulu gitu ya. Sekarang tambah parah LGBT tadi yang sudah ditanyakan oleh adik-adik, seks bebas itu di mana-mana. Jadi ini semakin parah. Indonesia itu semakin liberalnya itu semakin luar biasa gitu ya. Maka gitu ya, ketika kita menyampaikan perubahan tadi itu ya, apalagi ini mahasiswa muslim, kita ambil Islam sebagai solusi dari problematika tadi itu, kita sampaikan juga kepada negara yang memang dia adalah memiliki peran, penguasa pemerintah yang saat ini memiliki peran untuk merubah kondisi saat ini. Jadi seperti itu. Jadi mahasiswa di sini sebenarnya perannya sangat besar deh. Kalau tadi apa sih kita rempeyek itu ya, sebenarnya mahasiswa ini memiliki peran yang sangat besar dalam perubahan yang ada. Nah, untuk merubah tadi itu nggak mungkin bisa deh kalau adik-adik tidak mau belajar Islam ya. Kita seorang muslim, wajar dong kita harus mengambil solusi untuk Islam, dan itu sebagai tuntutan dari Islam. Nah, kita harus belajar Islam tadi itu ya, sekaligus gitu ya, jangan sampai kita Islamofobia gitu ya. Jadi radikal itu apa sih? Radik itu sebenarnya itu bukan dari Islam. Islam itu tidak mengajarkan radikalisme, tidak ada ajaran Islam itu radikalisme. Radikalisme itu adalah penyebutan dari orang di luar Islam gitu ya. Yang itu memang kalau kita meneliti, kalau teman-teman mau memperhatikan, itu sebenarnya itu adalah sebutan dari luar Indonesia, di Amerika ya, sebagai negara adidaya ya, yang mengecap bahwasanya mengotak-ngotak Islam ini gitu ya dengan radikal, hingga kemudian di Indonesia itu bahwasanya yang memperjuangkan Islam secara kafah, yang menuntut adanya negara itu adalah radikal. Itu cap dari mereka ya, cap dari mereka. Islam tidak menyuruh itu. Islam itulah menyuruh kita, yang disuruh dari kita taat 100% itu. Yang disuruh Islam ya hanya itu. Jadi kalau kita belajar belajar Islam ya jangan melihat bahwa itu adalah memang cobaan ya untuk kembali kepada Islam. Itu cobaan orang sinis, dia akan muncul gitu ya. Jadi adik-adik harus percaya diri gitu ya. Kita pelajari kalau memang itu Islam dari Al-Qur'an, kita renungkan ya,
kita buka lagi gitu ya, kalau memang kita yakini ya untuk kita laksanakan ya. Jadi gitu ya, adik-adik harus menangkap radikal itu di dalam Islam itu tidak ada, tapi itu adalah pencapan yang memang saat ini diturunkan di Indonesia itu dalam rangka untuk mencegah adanya kebangkitan Islam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saat ini beda sekali ya, ruh itu sebenarnya menghafal Al-Quran. Ya. Kemarin saya juga menganukan, tapi Islam itu, ya, kemarin itu ada beberapa ustadz menyatakan, dalam Islam itu perintah itu bukan menghafal. Menghafal itu adalah bonus. Yang diperintahkan dalam Islam itu adalah membaca, mengamalkan Al-Quran tadi itu. Gitu ya. Pahala berpahala, gitu ya, dan mengamalkan. Dan kemudian menghafal tadi itu ya, dalam rangka untuk semakin gitu ya, menguasai Al-Quran dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa memahaminya secara utuh, ya, sehingga kita bisa mengamalkan dan mendakwahkan. Jadi seperti itu. Jadi mahasiswa di sini, ya, mahasiswa itu jangan salah, mahasiswa itu yang ditakuti oleh Pak Presiden itu mahasiswa loh sebenarnya. Gitu. Tapi kita harus menjadi mahasiswa yang benar-benar berkualitas. Gitu ya. Kita memang punya bukan hanya menuntut, tapi kita punya solusi yang jelas gitu ya untuk Indonesia saat ini. Gitu ya. Misalkan kalau memang tadi itu memang tidak bisa dilaksanakan sendiri ya, mungkin tadi ya, atau adik-adik semua kan tidak bisa, dia pergaulan kita melaksanakan sendiri nggak bisa. Kita mau pakai gini, saya mau terpisah, tapi ternyata ya tidak dipisah gitu ya. Terus kemudian sistem ekonominya, kita mau menerapkan sistem ekonomi itu dengan Islam, nggak bisa kita sendiri, perlu ada pengaturan negara. Maka memang dakwah itu terus kita sampaikan, apa yang bisa kita lakukan bisa kita sampaikan melalui tulisan atau melalui acara-acara seperti ini bisa. Mungkin seperti itu ya. Saya kembalikan ke Melisa sebagai MC atau ke penanya mungkin. Ada yang mau ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih dokter. Karena waktu sesi tanya jawab telah berakhir, kepada dokter Iva, sebelumnya saya izin bertanya apakah dokter berkenan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di luar sesi ini? Ya, boleh deh, nggak apa-apa. Hanya saja ini suara saya terdengar ya, ini hujan deras di sini, hujan deras banget. Ya, silakan deh, monggo. Ya baik, makasih dokter. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya dapat mengisi Google Form yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Sebelumnya saya mohon maaf terhadap teman-teman karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Baik, agenda yang selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat pemateri dan dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menampilkan sertifikat pemateri. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Iva yang telah berkenan untuk membagikan ilmu kepada kami hari ini. Selanjutnya, apabila Dr. Iva memiliki agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Namun, apabila Dr. Iva berkenan untuk tetap bergabung bersama kami, tentu kami akan dengan senang hati. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu pengumuman penanya terbaik. Siapa nih kira-kira pemenang penanya terbaiknya? Baik, langsung saja penanya terbaik adalah selamat kepada Kak Muntik dan dihimbau pula kepada
Kak Muntik untuk mengkonfirmasi kepada CP yang dikirimkan panitia di kolom chat Zoom. Gimana teman-teman? Seru banget kan acara KSIN pada hari ini? Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara, tidak afdol apabila kita tidak melakukan dokumentasi. Kepada teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Sambil menunggu teman yang lainnya untuk on cam, bagi teman-teman yang belum mengisi presensi kehadiran, dapat segera mengisi link presensi yang telah dibagikan panitia di kolom chat Zoom. Dan kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk memimpin jalannya dokumentasi. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pimpin slide 1, 3, 2, 1. Untuk slide kedua, 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada KSIN kali ini. Marilah kita akhiri acara KSIN kali ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kepada teman-teman, jangan khawatir ya, karena kita akan bertemu 2 pekan lagi di KSIN selanjutnya. So, jangan lupa pantengin terus IG Mbak Nur Syifa ya, biar tahu update-update KSIN selanjutnya. Nah, teman-teman, kajian tadi juga akan diupload oleh panitia di YouTube Mbak Nur Syifa. Jadi, jangan khawatir ya, dan sabi banget nih buat kepoin kajian-kajian sebelumnya. Saya mewakili seluruh keluarga besar LKIFKUB 2022 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara KSIN kali ini. Dan kurang lebihnya, maaf. Ilmu yang disampaikan dapat baik anak di selaku seremoni kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.